Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi grafik dan analisis algoritma yang berisi anggota kelompok antara lain ada saya sendiri Alfian Syarifki, yang kedua ada Cahaya Adityawan, ada Eski Alfayanti, ada keempat Sabrina Fadianur, dan terakhir ada Muhammad Ibnu Sarif. Materi kami akan yang berisi ada satu teori, ada graf tidak berarah, ada pond atau tree, dan terakhir graf planar. Yang pertama ada teori. Graf adalah bagian yang memungut informasi yang diinterpretasikan secara tepat, yaitu pertama ada simpul atau disebut vertex yang berarti menyatakan daratan. Yang kedua ada sisi atau disebut edge yang berarti menyatakan jembatan. Jenis-jenis graf ada pertama graf sederhana, simple graph, yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua ada graf tak sederhana yang disebut unsimple graph yang berarti mengandung sisi ganda atau gelang. Dan ketiga ada graf berhingga, limited graph, yang jumlah simpulnya n berhingga. Keempat ada graf tak berhingga, unlimited graph, yang jumlah simpulnya n tidak berhingga. Yang kelima ada graf berarah, directed graph atau digraph, setiap sisinya diberikan orientasi atau orientasi arah. Yang keenam ada graf tak berarah, directed graph yang tidak mempunyai orientasi arah. Selanjutnya ada derajat graph, adalah jumlah dari derajat simpul-simpulnya. Derajat simpul adalah banyaknya ruas yang insidens atau terhubung ke simpul tersebut. Misal ada titik V adalah suatu titik dalam graf G. Derajat titik V atau simbolnya dipanggil bisa di dalam kurung V adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik V. Derajat titik yang berhubungan dengan sebuah loop adalah 2 garis suatu loop dihitung 2 kali. Ada rumusnya, jumlah derajat semua simpul suatu graf atau disebut derajat sama dengan 2 kali banyaknya ruas graf atau disebut size. Lanjut ke Cahaya Hadi. Keterhubungan graf. Dalam keterhubungan sebuah graf dikenal istilah sebagai berikut. Yang pertama itu walk, barisan simpul dan ruas. Yang kedua trail, walk dengan semua ruas dalam barisan adalah berbeda. Yang ketiga path atau jalur, walk yang semua simpul dalam barisan adalah berbeda. Jadi suatu path pasti sebuah trail. Yang keempat cycle atau sirkuit. Trail tertutup dengan derajat setiap simpul sama dengan 2. Lanjut. Sebelumnya. Yang di sini ada matriks agensi. Matriks agensi dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex. Tanpa ruas sejajar dalam matriks A berukuran N kali N yang bersifat AIJ sama dengan 1 bila ada ruas V atau VJ, 0, bila dalam hal lain. Selanjutnya ada matriks insidense. Matriks insidense dari graf G yaitu matriks insidense dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan edge tanpa self loop didefinisikan sebagai matriks M berukuran NXM sebagai berikut. MIJ sama dengan 1 bila ada ruas EJ berujung di simpul VI, 0 dalam hal lain. Yang selanjutnya ada graf tidak berarah. Graf tidak berarah, yang pertama graf sederhana adalah graf yang tidak memiliki loop ataupun garis paralel. Yang kedua graf lengkap dengan N titik simbol KN adalah graf sederhana dengan N titik di mana setiap 2 titik yang berbeda selalu dihubungkan dengan suatu garis. Banyaknya garis dalam suatu graf lengkap N dalam kurung N dikurang 1 dibagi 2 buah. Yang ketiga ada graf bipartite adalah graf G yang himpunan titiknya V
G dapat dibagi menjadi dua himpunan, yaitu FA dan VB. VA dan VB. Graf berlabel. Graf G disebut berlabel jika ruas dan atau simpulnya dikaitkan dengan suatu besaran tertentu. Khususnya jika setiap ruas E dari G dikaitkan dengan suatu bilangan non-negatif atau D dalam kurung E, maka D dalam kurung E disebut bobot atau panjang dari ruas E. Yang pertama, graf berlabel adalah graf tanpa garis paralel yang setiap garisnya berhubungan dengan bilangan real positif yang menyatakan bobot garis tersebut. Yang kedua, simbol graf berlabel adalah W dalam kurung E. Total bobot, jumlah bobot semua garis dalam graf. Bobot suatu garis dapat mewakili jarak, biaya, panjang, kapasitas, dan lain-lain. Selanjutnya dibacakan oleh Cahyadi. Kasus graf tidak berarah, masalah lintasan eluler, masalah pedagang keliling, traveling salesman. Vin. Pohon atau tree. Pohon atau tree didefinisikan sebagai graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit karena merupakan graf terhubung, maka pohon selalu terdapat jalur path yang menghubungkan setiap dua simpul dalam pohon. Suatu graf G disebut terhubung apabila untuk setiap dua simpul dari graf G selalu terdapat jalur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. 2. Circuit dalam kurung cycle adalah suatu lintasan tertutup dengan derajat setiap simpul 2. Struktur pohon adalah satu kasus dalam graf. Penerapannya pada teori terstruktur data. Daun adalah titik dalam pohon yang derajat 1. Titik dalam pohon yang berderajat lebih dari 1 disebut titik cabang. Suatu pohon dengan n titik memiliki n-1 garis. Lanjut. Suatu pohon rentangan spanning tree adalah suatu subgraf dari graf G yang mengandung semua simpul dari G merupakan suatu pohon. Graf G titik 2n simpul dan M ruas. Spanning tree titik 2n simpul dengan n-1 ruas. Karena pohon n simpul memuat n-1 sisi, maka untuk mendapatkan spanning tree dari suatu graf terhubung G dengan n simpul dan Q sisi dilakukan dengan cara menghapus Q min n plus 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eski. Pohon berakar atau root tree. Pohon berakar atau root tree adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Pohon berakar, graf berarah atau diagram P yang mempunyai dua syarat, yaitu pertama, bila arah sisi-sisi pada T diabaikan, hasil graf tidak berarahnya merupakan sebuah pohon. Kedua, ada tik tunggal R sedemikian hingga derajat masuk R adalah 0 dan derajat masuk sembarang titik lainnya adalah 1. Titik R disebut akar dari pohon berakar. Terminologi pohon berakar. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Daun adalah simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak. Simpul dalam adalah simpul yang mempunyai anak.
Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon. Pohon biner. Pohon biner adalah pohon berakar yang setiap titiknya memiliki paling banyak 2 anak dan setiap anak ditunjuk sebagai anak kiri dan anak kanan. Terminologi pohon biner. Similar. 2 bentuk tree dikatakan similar jika keduanya mempunyai struktur atau bentuk yang sama. Extend binary tree. 2 tree. Sebuah binary tree T dikatakan sebagai 2 tree atau extend binary tree jika setiap node n mempunyai 0 atau 2 buah child. Complete binary tree. Sebuah tree dikatakan complete binary tree jika semua level kecuali level terakhir mempunyai jumlah node maksimum 2R dan bila semua simpul pada tingkat terakhir muncul di bagian kiri pohon. Pohon biner seimbang. Dalam beberapa aplikasi, diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimum 1. Pertama, terapan pohon biner. Pohon ekspresi, preorder atau prefix, inorder atau infix, dan postorder atau postfix. Pohon terurut atau order tree. Pohon terurut atau order tree adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Hutan adalah graf tanpa sirkuit. Titik terminal adalah titik dengan derajat keluar 0. Titik internal adalah titik yang memiliki derajat keluar yang tidak 0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Pemodelan masalah graf pohon. Pohon rentangan minimal atau minimal spanning tree. Apabila G suatu graf berbobot atau suatu network, maka pohon rentangan minimal dari graf adalah pohon rentangan dengan jumlah bobot terkecil. Masalah, yaitu mencari pohon rentang dengan total bobot seminimal mungkin. Algoritma untuk mencari pohon rentangan minimal adalah algoritma Solin, algoritma Kruskal, dan algoritma Prims. Yang keempat adalah graf planar. Graf planar adalah bila graf tersebut dapat disajikan secara geometri tanpa adanya ruas yang berpotongan. Sebuah graf yang disajikan tanpa adanya ruas yang berpotongan disebut dengan penyajian planar, map, atau peta. Lanjut. Graf yang termasuk planar adalah 1. Tree atau pohon, kedua ada kubus, ketiga bidang 4, dan yang terakhir adalah bidang 8 beraturan. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut dengan graf bidang atau plane graph. Sebuah graf yang tidak dapat disajikan secara geometri tanpa adanya ruas yang berpotongan dikenal sebagai graf non-planar. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region dan muka atau face. Formula Euler. Jika G adalah graf planar dengan V banyaknya simpul, E banyaknya ruas, dan F adalah banyaknya bidang atau region, termasuk bidang yang terluar, maka berlaku V kurang E plus F sama dengan 2. Dan yang terakhir ada lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.